Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan para pemirsa. Salam sehat. Semoga kita dijauhkan dari pandemi COVID ini, Bapak, Ibu, ya, dan kita sehat selalu. Baik, Bapak, Ibu, kita berjumpa lagi dengan Awasi Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara membuat penilaian formatif di dalam bentuk admit slip, exit ticket, penilaian diri, dan penilaian orang tua menggunakan Google Form. Sebenarnya dalam membuat penilaian-penilaian seperti ini banyak juga kita gunakan aplikasi lain, namun kali ini kita coba menggunakan Google Formulir yang ada di dalam Google atau email Gmail kita masing-masing, Bapak Ibu. Namun ada juga kita alangkah baiknya menggunakan email yang dari Kemendikbud yang Belajar ID, karena di sana nanti contohnya untuk exit ticket itu sudah ada terdapat, tinggal kita merubah bahasanya saja. Namun kalau admit slip, penilaian diri, dan penilaian oleh orang tua ini memang perlu kita buat sendiri. Jadi pada kali ini kita akan membahas itu, namun sebelumnya kita akan membahas sedikit dulu sebagai pengantar tentang penilaian formatif itu seperti apa, kemudian apa bedanya dengan penilaian sumatif, mengapa kita perlu melakukan penilaian formatif, dan sebagainya, Bapak Ibu. Mungkin itu sebagai pengantar yang akan kita bahas nanti sebelum kita membuat admit slip, exit ticket, penilaian diri, dan penilaian dari orang tua. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita akan membahas dulu ataupun sebagai pengantar apa itu penilaian formatif. Maka akan saya share screen tentang penilaian formatif sedikit, Bapak Ibu. Ya. Jadi penilaian formatif itu boleh dikatakan suatu penilaian yang membuat kita seharusnya menilainya itu berdasarkan proses selama pembelajaran kita. Jadi paradigma penilaian itu sebenarnya Bapak Ibu seperti ini. Jadi kalau ini yang lama, assessment of learning-nya lebih banyak, formnya agak lebih banyak sedikit, dan yang paling sedikit adalah assessment as learning-nya. Namun sekarang yang banyak itu adalah assessment as learning, baru assessment for learning, dan terakhir assessment of learning. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah sering mendengar ini, semoga bisa memahaminya. Namun bagi Bapak Ibu yang perlu kita ulas lagi, mungkin sebaiknya kita ulas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ini assessment as learning ini adalah penilaian sebagai pembelajaran ya. Artinya ini yang kita nilai adalah prosesnya. Kalau off learning yang lama itu adalah hasil, orientasi pada hasil. Maka yang sekarang itu penilaian kita seharusnya kita tekankan kepada proses pembelajarannya, bukan hanya pada produk atau hasilnya saja, atau di akhir saja. Tapi setiap proses pembelajaran kita harus melakukan asesmen atau penilaian. Apakah anak itu sudah paham, kemudian juga tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum. Maka di dalam pembelajaran kita itu harus kita lakukan assessment as learning. Maka itulah nanti yang akan kita buat dalam untuk video kali ini. Itu kita mengedepankan adalah assessment as learning, yang sekarang lebih cenderung juga bisa kita sebut adalah penilaian formatif. Sedangkan assessment of learning ini adalah penilaian sumatif. Seperti yang ketahui Bapak Ibu juga, ada 3 hal yang perlu kita ketahui di dalam pembelajaran kita, yaitu tentang kurikulumnya, kemudian pembelajarannya, dan asesmennya. Kalau kurikulum itu apa yang akan kita belajarkan. Kemudian kalau pembelajaran itu gimana caranya. Kemudian asesmen ini adalah bagaimana cara mengukurnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Maka semuanya ini saling terhubung. Namun kalau kita hubungkan pembelajaran dengan asesmennya, cara menilai,
dengan isi yang akan dinilai tadi itu lebih cenderung sumatif. Tapi kalau kita hubungkan kurikulum dengan penilaian atau asesmen atau kurikulum dengan pembelajaran, maka kita sudah melakukan penilaian formatif atau asesmen as learning ataupun for learning. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian juga kalau dulu tuh kita cenderung menilai pengetahuan keterampilan saja. Maka saat ini kita coba juga Bapak Ibu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau kita istilahkan sebenarnya untuk sikap ini lebih cenderung kepada hidden kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi yang memang di dalam RPP silabus kita secara lugas itu tidak disebutkan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya sebagai pengantar di mana kita harus mengedepankan memang penilaian berdasarkan proses atau pada as learning. Maka selanjutnya kita coba untuk melakukan cara membuat admit slip dan exit ticket ini. Admit slip ini merupakan untuk mengetahui pemahaman awal terhadap suatu penugasan yang sudah diberikan ataupun untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kalau exit ticket itu setelah pembelajaran, sampai di mana pemahaman mereka terhadap materi yang kita bahas saat itu atau pada menit itu, atau gimana tindak lanjut dan sebagainya, maka itu namanya exit ticket. Baik, kita coba untuk membuat admit slip dan exit ticket pada kali ini adalah menggunakan Google Formulir atau Google Form. Sebenarnya untuk membuat admit slip dan exit ticket ini banyak Bapak Ibu, bisa menggunakan Google Classroom untuk pertanyaannya, bisa menggunakan misalnya Kahoot dan sebagainya. Namun kali ini kita coba menggunakan Google Formulir yang mungkin lebih praktis kita gunakan. Ya, pertama sekali kita masuk ke Google juga boleh ataupun ke email kita. Kemudian ada Google aplikasi yang gambar titik 9 ya. Maka di sini akan ada macam-macam aplikasi yang berkaitan dengan Google Bapak Ibu. Ya, coba izin share screen lah supaya lebih mudah Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada email kita. Jadi ya, klik ini yang titik 9 atau Google aplikasi ini, kita cari Google Form atau form di sini Bapak Ibu. Maka nanti kita dihantarkan kepada berbagai jenis Google Form atau formulir yang bisa kita gunakan. Misalnya ini bisa yang kosong sama sekali, ini untuk asesmen juga bisa Bapak Ibu. Kemudian macam-macam ya, sebenarnya ada portofolio dan sebagainya. Coba kita gunakan sekarang yang kosong sama sekali. Misalnya kita buat judulnya adalah admit slip. Terus saya juga sudah menyiapkan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buatkan. Jadi misalnya kalau admit slip itu kita gunakan deskripsi, misalnya Bapak Ibu, supaya anak-anak itu kita arahkan. Misalnya deskripsi seperti ini. Jadi sebelum kalian mulai ini pembelajaran ini, mengerjakan penugasan yang baru diberikan, silakan diisi di bawah ini seperti itu. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, kita buat dulu nama, ya pertanyaan di sini. Jadi nama siswa ya, nama siswa. Kemudian ini berupa jawaban singkat. Kemudian kalau kita mau menambahkan, ada kata tambah di awal sini Bapak Ibu, kanan atas. Maka di sini sudah nama, apa kira-kira lagi yang perlu? Misalnya kelas. Terus juga ini merupakan jawaban singkat juga Bapak Ibu. Sini jadi di kanan ini ada pilihan-pilihannya. Jadi kalau kelas itu merupakan jawaban singkat ya. Kemudian tambah lagi apalagi pertanyaannya yang kira-kira yang akan kita tanyakan ke anak. Misalnya kita mau melihat gimana keadaan sosial emosinya misalnya Bapak Ibu, maka kita bisa membuat pertanyaannya misalnya seperti ini. Gambarkan perasaanmu hari ini dengan emoticon berikut.
Jadi bisa saja kita menambahkan gambar-gambar di sini Bapak Ibu. Misalnya untuk yang pertama ini kita buat ini optionnya adalah pilihan 1 gitu aja ya. Pilihan 1, kita cari gambar emoticonnya, emojinya. Bisa kita, ya saya ulang ya. Jadi untuk mencari gambar sebelah kanan ini ada untuk add image Bapak Ibu. Setiap pilihan itu bisa kita tambahkan gambar. Maka kita cari misalnya bisa di-upload kalau sudah ada, kemudian di by URL bisa juga, ada foto yang kita buatkan, Google Drive bisa, kemudian Google Image Search bisa juga Bapak Ibu. Kita coba pakai Google Image Search. Jadi kita cari di Google. Misalnya emoticon senyum misalnya. Kita pilih gambar yang pertama ini. Ini kita insert. Ya, kita tunggu. Nah, maka akan ada pilihan 1 ini, gambar orang tersenyum. Terus tambah lagi, Bapak Ibu, misalnya untuk pilihan berapa lagi nih? Pilihan 2. Kita cari lagi gambarnya. Kalau tadi senyum, misalnya sekarang kita buat gambar emoticon ya. Emoticon menangis misalnya. Ya, misalnya setelah belajar ini nggak bisa dia menangis dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita ambil salah satu yang ini. Maka sudah ada 2 pilihan Bapak Ibu ya. Menangis. Kemudian kita tambah lagi emoticon yang ketiga, pilihan 3 gitu ya. Misalnya kita cari gambarnya sekarang menangis, kemudian gambar pusing misalnya ya. Emoticon pusing. Ya, emoticon pusing. Bisa kita ambil ini misalnya ya, 1 ini. Ya, misalnya yang terakhir yang keempat kita tambah pusing atau tidur lagi ya. Jadi pilihan 4. Jadi kita ambil lagi, kita pilih lagi melalui Google Image Search. Jadi emoticon tidur gitu ya. Ya, sudah ada. Jadi kita ambil ini. Jadi mungkin dalam pembelajarannya dia sama ini tidur dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Terus kalau sudah ini, maka kita tambahkan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Misalnya kita menanyakan, apa yang membuatmu bingung dalam materi atau pembelajaran sebelumnya? Karena ini merupakan admit slip ya, jadi berhubungan dengan yang sebelumnya. Ya, tambah lagi, misalnya apa lagi mau kita tanyakan? Misalnya Bapak Ibu, masalah apa yang selama membuat tugas itu ada kendala enggak gitu ya? Atau ada masalah enggak? Bisa juga kita buat pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nih, masalah apa yang Anda alami dengan tugas tersebut? Nah, gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi, misalnya saya membutuhkan pertolongan atau dukungan. Jadi solusinya apa? Maka siswa itu mungkin diminta dijelasin lagi atau minta dibimbing dan sebagainya. Itu bisa juga Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan yang untuk admit slip ini. Berarti ada nama siswa, kemudian kelas, kemudian pilihannya, kemudian nama pertanyaan. Jadi kalau seandainya semua pertanyaan ini wajib diisi, maka Bapak Ibu tinggal memindahkan atau mengklik yang kursor ini ya. Jadi letakkan di kanan dia. Berarti ini semuanya wajib diisi anak. Begitu juga ini, maka tandanya nanti akan bintang merah di setiap pertanyaan. Nah, begitu ya. Ini juga mungkin wajib juga diisi, maka kita klik di sini. Ini juga, ini wajib juga diisi, klik lagi Bapak Ibu.
yang pas dibutuhkan seperti ini ya. Sehingga nanti anak itu harus mengisi semuanya Bapak Ibu. Jadi baru bisa dia submit atau selesai. Nah, begitu kira-kira yang sudah kita buat admit slip-nya ya. Jadi admit slip ini sekali lagi merupakan cara kita untuk melihat bagaimana persepsi atau pemahaman anak terhadap tugas yang diberikan sebelumnya supaya kita bisa masuk ke dalam pembelajaran yang baru. Bisa juga sebenarnya admit slip ini ditanyakan tentang pemahaman mereka terhadap materi yang akan kita bahas. Nah, silakan saja Bapak Ibu berkreasi. Nah, maka kalau memang sudah Bapak Ibu, nah di sini kan ada send. Jadi ini mau mengirim dan sebagainya. Nah, kalau sudah mau mengirim, maka ini ada pilihannya. Apakah melalui email, atau ada tautan, atau ada embed dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu. Tapi namun biasanya kita menggunakan tautan ya. Kalau menggunakan tautan, mau dikasih ke WA dan sebagainya, maka kalau ini kan panjang sekali, maka bisa dipersingkat, klik ini. Maka inilah tautan kita, maka kita copy, dan ini yang dikirim ke WA anak-anak. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Atau mau melihat hasilnya, lihat preview. Jadi hasil administrasi kita seperti ini Bapak Ibu tampilannya bagi anak nanti. Gambar ini ada, kemudian juga ada tulisan pertanyaan ini, dan disubmit. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya, cara membuat admit slip dengan menggunakan Google Form. Begitu juga sebenarnya caranya kalau kita membuat exit ticket. Namun kalau exit ticket tujuannya di akhir pembelajaran untuk melihat pemahaman anak, tapi kalau untuk yang untuk admit slip di awal pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut bisa memahami atau menjadikan ini sebagai umpan balik juga dari seorang guru. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita mau membuat exit ticket, namun yang sebelumnya kita sudah membuat admit slip ya, sekarang kita membuat exit ticket. Bapak Ibu bisa membuatnya kalau sudah punya akun pelajar ID yang dari Kemendikbud atau yang pakai Google Suite, itu sebenarnya sudah tersedia di dalam Google Form-nya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang lain maka perlu kita buat sendiri. Namun kalau untuk yang akun Google ID atau Google Suite yang dari Kemendikbud itu sudah ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya kalau saya memakai akun email biasa seperti tadi ya. Tapi kalau menggunakan akun email pelajar ID, nah seperti yang di kanan ini Bapak Ibu, maka itu akan berbeda tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah ada tertulis exit ticket Bapak Ibu. Jadi kalau exit ticket ini kita klik, maka akan tampil ke selanjutnya dia seperti ya, kita coba kita tunggu ya. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian nama, email dan sebagainya ya. Namun ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kurang fasih dan ada kendala, sebenarnya di Google itu ada Google Translate ya. Tinggal Bapak Ibu copy saja ini, copy, kemudian kita masuk ke Google Translate misalnya ini ya. Nah, jadi dipastikan. Nah, maka ini kita copy lagi, masukkan kepada exit ticket tadi untuk deskripsinya. Nah, udah oke kan Bapak Ibu, sebelum Anda meninggalkan kelas hari ini jawab pertanyaan sebagai berikut. Karena exit ticket ini untuk yang sebelum anak itu selesai pembelajaran. Ini nama, kemudian ini email kalau memang butuh gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaannya. Masih berupa bahasa Inggris, maka coba copy lagi. Kemudian kita masuk Google Translate tadi, pastikan. Maka ini kan pertanyaannya, jadi Bapak Ibu nggak pusing lagi meng-translate
apa yang ditanyakan pada exit ticket ini. Oke, apa satu hal penting yang Anda pelajari di kelas hari ini? Jadi anak itu kita tanya seperti itu. Ini juga Bapak Ibu, kita copy, kita ke Google Translate, pastikan, maka ini pertanyaan lagi yang bisa kita masukkan ke exit ticket kita. Masuk lagi exit ticket, pastikan lagi. Nah, dan ini juga Bapak Ibu, pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang lain juga silakan saja Bapak Ibu tambahkan lagi sesuai kebutuhan untuk mengetahui pemahaman anak setelah mengikuti pembelajaran kita. Atau kita juga bisa menambahkan seperti emoticon tadi, kira-kira setelah mereka belajar dengan kita itu senangkah, pusingkah, dan sebagainya. Paling tidak ini minimal seperti ini Bapak Ibu, si tiket yang sudah kita buat. Maka dengan cara yang sama juga kita bisa akan melihat previewnya, tampilannya seperti ini, yang sebelum kita kirim ke anak-anak. Dan juga kalau seandainya perlu wajib untuk diisi, bisa juga Bapak Ibu. Mungkin kalau email pilihan lah ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini wajib diisi oleh anak-anak supaya kita tahu juga seperti apa pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu contohnya. Tinggal kita men-send lagi, mengirimkan apakah melalui email atau ada tautannya atau ada kita embedkan dan sebagainya, sisipkan ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu cara membuat exit ticket. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah membuat admit slip, exit ticket. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat penilaian diri bagi siswa menggunakan Google Form. Ya, baik. Izin saya share screen. Jadi itu caranya hampir sama sebenarnya Bapak Ibu dengan untuk admit slip dan exit ticket. Saya kita gunakan yang blank aja Bapak Ibu ya. Jadi di sini judulnya kita buat adalah penilaian diri. Jadi bisa jadi deskripsinya pun kita buat, misalnya supaya anak-anak mengisi dengan sendiri dan sebagainya. Jadi kita taruh di sini. Lembaran diisi oleh siswa sendiri dan nilai sikap sosialnya misalnya. Kemudian pertanyaan yang pertama, misalnya nama siswa, perlu kita ya Bapak Ibu ya, nama siswa, mungkin email tidak usah. Kalau nama siswa berarti dia langsung otomatis Bapak Ibu short answer ya. Kemudian kita tambah pertanyaan pertama kita misalnya, saya menjaga perasaan teman, misalnya kalau masalah sosial itu. Jadi anak-anak kita itu peduli nggak sama temannya dan sebagainya. Kemudian juga kalau untuk jenisnya, sebaiknya kita gunakan aja linear skala Bapak Ibu, antara 1 sampai 5, sehingga nanti anak-anak tersebut bisa kalau 5 itu sangat bagus, kalau 1 itu misalnya sama sekali tidak ada. Jadi pakai linear skala. Terus pertanyaan kedua, saya berdiskusi dengan sopan dan baik. Betul nggak anak-anak kita ini berdiskusi sopan dan baik? Nah, jadi mereka juga akan mengisinya secara menggunakan linear skala daripada ya tidak Bapak Ibu ya. Mungkin lebih bagus pakai linear skala. Kemudian yang kita tanyakan lagi misalnya bersahabat sama yang lain tanpa memandang perbedaan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita gunakan juga semuanya masih linear skala. Tambah lagi Bapak Ibu, mungkin yang ditanyakan adalah ketulusan dia membantu temannya dalam yang mengalami kesulitan belajar. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Dengan cara yang sama ya, masih dengan skala. Kemudian juga bisa lagi, saya selalu membela yang benar misalnya. Bisa juga kita tambah lagi menggunakan dengan skala juga Bapak Ibu. Terus kita tambah lagi misalnya ada pertanyaannya, saya mengerjakan tugas dengan baik, misalnya gitu ya.
tentang tugas selama ini diberikan oleh guru dikerjakan dengan baik atau tidak gitu ya. Ini bisa menjadi gambaran juga bagi kita. Terus misalnya saya tidak keluar rumah karena sekarang PPKM darurat misalnya Bapak Ibu ya. Jadi betul nggak anak-anak tersebut tidak keluar rumah kalau memang tidak perlu? Ini perlu juga kita tanyakan Bapak Ibu. Terus misalnya apalagi menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, gitu ya. Itu bisa juga kita tanyakan untuk penilaian diri mereka. Betul nggak seperti itu? Kemudian juga misalnya mentaati 3M yang disarankan oleh pemerintah, misalnya juga. Ini bisa juga kita tanyakan kepada anak-anak kita selama mereka belajar dari rumah. Terus mungkin terakhir, ada nggak melakukan perilaku hidup bersih di rumah dan sebagainya. Itu juga bisa kita tanyakan kepada anak-anak kita dalam rangka penilaian diri yang mereka lakukan. Jadi bisa juga semuanya ini harus diisi. Misalnya, maka kita seperti biasa, kita klik recreate ini Bapak Ibu ya. Sehingga nanti anak itu harus menjawab semuanya. Baru dia bisa submit. Jadi kita klik dulu semuanya ini Bapak Ibu, semua pertanyaan yang ada, supaya mereka bisa menjawabnya, dan itu pun harus diisi semua, sehingga kita pihak guru mempunyai gambaran seperti apa anak-anak kita belajar di rumah mengenai sikap sosialnya misalnya. Jadi ini menjadi gambaran kepada Bapak Ibu untuk penilaian sikapnya nanti bagi anak-anak kita. Jadi ini juga dengan skala tadi ya. Oke Bapak Ibu, udah selesai penilaian diri kita buat dengan Google Forms. Tinggal nanti Bapak Ibu hanya mengirimnya dengan menggunakan tautan atau email dan sebagainya. Kalau kita split show atau preview, seperti inilah kira-kira gambaran Bapak Ibu. Jadi ada rentangnya ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini yang paling sedikit atau paling rendah kualitasnya, nomor 5 ini yang paling besar. Jadi anak-anak milih kira-kira seperti apa. Baru dia submit. Demikian Bapak Ibu untuk cara membuat penilaian diri menggunakan Google Form. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas cara membuat admit slip, exit ticket, penilaian diri, dan sekarang kita coba membuat penilaian oleh orang tua selama pelajaran di rumah ini, dan tujuannya untuk bisa menggambarkan siswa kita ataupun anaknya di dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kita mulai dengan membuat Google Form-nya, ya Bapak Ibu. Jadi sama aja caranya. Jadi kalau ini contohnya penilaian diri tadi, maka kita sekarang masuk dulu melalui aplikasi Google Form kita. Jadi Google Formulir ini Bapak Ibu ya. Nah, baru nanti kita ambil yang blank saja. Kemudian kita buat judulnya penilaian siswa oleh orang tua. Ya, ini mau kita klik juga. Jadi kalau deskripsinya ya kita harapkan orang tua itu memang jujur menilai anak-anaknya. Jadi silakan Bapak Ibu orang tua mengisi penilaian ini dengan keadaan sebenarnya. Misalnya seperti itu yang kita buat untuk deskripsinya. Ya, kita mulai misalnya dengan membuat pertanyaan yang pertama.
Yang pertama itu kita buat nama siswa kita dulu. Nama siswa. Oke. Terus ini soal answer ya. Kita wajib isi. Kemudian bisa apa lagi Bapak Ibu? Kita tanya tentang pelaksanaan ibadahnya seperti apa. Ya, misalnya pertanyaannya begini. Patuh melaksanakan ibadah, misalnya seperti itu. Jadi kita buat juga kalau seperti ini kita buat rentang skala juga bagusnya Bapak Ibu karena ini merupakan penilaian sikap terutama ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya bersikap dan bertindak atas dasar pengabdian kepada Tuhan. Misalnya ini masalah rohaninya ya. Kita buat juga pakai lina skala. Kita buat juga wajib diisi. Ini kita lupa buatnya ya. Wajib diisi. Oke, tambah lagi. Misalnya apalagi mau kita tanyakan. Setelah kesini sudah kita rancang. Saling menghargai antar umat beragama. Betul nggak anak-anak di rumah itu seperti itu? Yang ada kawannya yang datang dari agama lain dan sebagainya. Itu ada nggak seperti itu anak-anak tersebut? Kemudian apalagi kira Bapak Ibu? Disiplin dan taat pada peraturan di rumah dan di sekolah. Misalnya kalau ada kegiatan mereka ke sekolah. Kita buat juga linear skala, wajib diisi. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia, cita-cita, maksudnya gini, boleh juga masalah tugas lah ya. Apakah anak tersebut melaksanakan tugas tanpa diperintah di rumah? Ini bisa juga Bapak Ibu kita tanyakan. Nah, ya, tambah lagi yang lain, misalnya kerja keraskah dia dalam membuat tugas tersebut? Nah, kita buat masalah kerja kerasnya. Ya, wajib juga diisi. Ini tadi kita buat wajib diisi semua ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kreativitasnya. Kemudian mampu mengurus kebutuhan menjaga kebersihan kamar misalnya. Mandiri nggak dia tuh? Ini tentang kemandiriannya Bapak Ibu yang kita cek. Ini wajib juga diisi. Kita sudah tambahkan lagi tentang kemandirian. Biasa membantu pekerjaan rumah atau tidak? Jadi ada nggak membantu orang tua di rumah dan sebagainya? Hanya misalnya sekarang selama ini belajar di rumah hanya main game dan sebagainya, itu bisa kita lihat juga Bapak Ibu seperti apa anak-anak selama pembelajaran di rumah. Kemudian kerjasamanya seperti apa juga kita buat, kita tanyakan misalnya Bapak Ibu ya. Nah ini masalah kerjasama. Akhirnya skala semua ya, wajib diisi semua. Dan apalagi kira-kira Bapak Ibu karakter lain? Bertanggung jawabkah dia? Ini masalah integritas ya. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kita tanyakan kepada anak-anak kita. Dan ini pun wajib diisi. Nah, ini kira-kira cara membuat penilaian siswa oleh orang tua. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah ini, peran serta orang tua sangat diharapkan ya. Karena anak-anak semuanya belajar di rumah. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi penjelasan kita tentang pembuatan admit slip, exit ticket, penilaian diri oleh siswa, kemudian penilaian siswa oleh orang tua. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini, sehingga nanti hasilnya memang lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Dan mohon jangan lupa di-subscribe ya. Dan juga kami dari OASI Pembelajaran mengucapkan terima kasih atas perhatian dan berbagi informasi melalui YouTube ini. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.